Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, kembali di awal malam ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah karya Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan paparan dari poin yang kelima yang beliau ingatkan, di antara sebab-sebab yang paling besar pengaruhnya yang dengannya hati akan semakin tenang, damai, adalah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, fa inna lidzalika ta'thiran 'ajibah. Sungguh dari zikir yang dilakukan seorang hamba, pengaruhnya akan sangat nyata dan mengagumkan. Sangat nyata dan mengagumkan karena hati seorang hamba yang mengingat Allah dengan sepenuh hati, menselaraskan antara hati dan lisan, sungguh dia merasakan ketenangan yang luar biasa, karena dia mengingat Allah yang menciptakannya, Allah yang senantiasa mengawasinya, Allah yang berkuasa untuk mengatur segala-galanya, Allah yang maha kuat. Zikir seorang hamba yang dilandasi dengan ma'rifatullah, pengenalan dia kepada Allah, inilah zikir yang terindah dalam kehidupan. Sehingga apa yang diingatkan Allah dari ayat yang dinukilkan oleh beliau, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan mengingat Allah akan tenang atau akan benar-benar tenang hati-hati para hambanya? Ini akan terwujudkan. Dan kemarin kita tekankan saat para ulama mengingatkan bahwa zikir itu merupakan ubudiyatul qalb, penghambaan dari hati seorang hamba. Beda kiranya seorang yang berzikir tetapi hatinya lahin, hatinya lalai. Beda orang yang membaca Al-Quran, dia tidak memahami dan hatinya lalai. Beda kiranya bahkan salat yang dia memahami dengan orang yang tidak memahami.
atau yang hatinya lalai. Beda jauh. Kekuatan hati akan sangat terasa saat seseorang dengan sepenuh hati menyandarkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, wajar apabila dikatakan oleh para ulama, hayatul qalbi hayatun lil jawarih. Hidupnya hati, hakikatnya hidupnya anggota tubuh. Karena pergerakannya dimotivasi, didorong untuk menggapai apa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak kuat ketika Allah menyatakan fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kalian semuanya kepadaku, niscaya aku pun akan mengingat kalian. Oleh sebab itu, kebahagiaan muslim, kedamaian di dalam kehidupannya adalah saat dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Hajar bahkan menyatakan, munajatur Rabbi Jalla Jalaluh arfa'u darajatil 'abd. Bermunajatnya seorang hamba kepada Rabbnya merupakan derajat yang paling tinggi. Allah teramat sangat mencintai orang yang senantiasa mengingatnya di dalam semua keadaan. Bahkan di kala yang seperti ini, saat wabah COVID-19 menyebar seantero negeri, bahkan seluruh dunia, orang yang paling damai adalah orang yang menghiasi waktunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah, Allah pun ingat. Sehingga merasakan dengan berzikir kepada Allah itu apa yang dikatakan kecintaan, apa yang dikatakan tawakal, apa yang dikatakan al-i'timad, penyandaran diri, itu akan semakin terasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jiwa itu akan semakin kokoh. Karena di antara rahasia zikir yang diingatkan, di sana seorang hamba mengucapkan dan mengakui bagaimana kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lisannya tidak pernah berhenti untuk memujinya, mengingatnya. Subhanallah, indahnya kehidupan ketika seorang hamba mampu untuk selalu memasrahkan semua urusan kepada Allah. Tatkala dia menempuh asbab, dia mengiringinya dengan doa dan dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya firman Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan secara muttafaq alaih, yaqul Allah Ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku berada dalam prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu in dzakarani, aku selalu bersamanya tatkala hamba ini selalu mengingatku. Subhanallah. Kurang apa? Apakah tidak merasa kuat ketika dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya kebersamaan yang sangat khasah, yang spesial.
Yang kita harapkan adalah kebersamaan yang di sana ada pembelaan Allah. Bitta'idi wan nasr, dengan pembelaan dan pertolongannya. Subhanallah. Di saat-saat yang seperti ini, sekali lagi, saat corona menyebar, maka di antara bentuk zikir yang selalu kita baca adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'afini fi badani. Allahumma a'afini fi badani. Ya Allah, berikan keselamatan, afiah pada badanku. Allahumma a'afini fi sam'i. Ya Allah, berikan keselamatan, afiah pada pendengaranku. Allahumma a'afini fi basari, dan berikan keselamatan dalam pandanganku. Seterusnya dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, subhanallah, dilengkapi dengan zikir-zikir yang lainnya. Kita baca di pagi hari dan sore hari. Kita membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Allahumma bika amsayna, kalau sore seperti saat atau seperti seseorang menjelang datangnya malam hari sebelum tenggelamnya matahari, baca Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Membaca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah sampai selesai. Membaca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi sampai selesai. Membaca a'udzu kalimatillahi tammati sampai selesai. Membaca ya hayyu ya qayyum sampai selesai. Membaca Allahumma alimal ghaibi wasyahadah sampai selesai. Subhanallah. Kita sempurnakan membaca subhanallah bihamdih 100 kali. Membaca subhanallah bihamdih adada khalqih sampai selesai 3 kali. Kita bersolawat kepada Nabi 10 kali. Subhanallah. Kita akan lebih tenang menghadapi hari-hari yang ada. Dengan berzikir seperti ini, kiranya kekhawatiran, ketakutan yang bergelayut di alam pikiran kita perihal ini dan itu, dari berita yang setiap hari menakutkan, mengkhawatirkan, kita akan lebih tenang setelah kita mengambil asbab dan langkah yang sebagaimana harus kita lakukan. Karena seorang muslim itu tidak menantang dengan apa yang sedang menjadi ujian dan cobaan. Saat tidak menantang dengan corona umpamanya. Karena Nabi sendiri yang mengingatkan untuk kita bahkan lari. Fir minal asad. Diperintahkan kita untuk kita lari dari penyakit ta'un. Sebagaimana tatkala kita melihat singa, firaraka minal asad. Saat kita melihat singa, kita tentunya lari sekencang mungkin. Artinya itulah asbab yang memang harus kita tempuh. Apa yang dicontohkan oleh Nabi, itulah bentuk tawakal kita. Menghindari sesuatu yang tentunya akan mendatangkan mara bahaya, dan tentunya kesemuanya kembali kepada Allah. Karena hakikatnya penyakit itu tidak bisa berpindah kepada siapapun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Penyakit tidak akan bisa pindah kecuali dengan izin daripada Allah. Oleh sebab dengan zikir inilah yang akan menguatkan kita minta kepada Allah.
seraya tentunya dengan kita melangkah menempuh asbab sebagaimana diperbolehkan atau diperintahkan oleh syariat kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, untuk kita lari dari penyakit yang berbahaya, menular, sebagaimana larinya kita dari seekor singa. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kondisi itu semakin genting, semakin banyak kita mengingat Allah. Orang kalau dalam keadaan perang, saat antara hidup dan mati, yang paling diperintahkan adalah memperbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ini saat peperangan. Wahai orang-orang yang beriman, saat engkau berjumpa dengan segolongan musuh, maka tegarlah dan hendaknya kalian selalu mengingat Allah. Bayangkan, sambil kita mengayunkan pedang, sambil kita melempar tombak, sambil kita membidik dengan panah, kita berzikir dan berzikir kepada Allah. Maka pula saat-saat yang seperti ini, kita tempuh dengan asbab yang diperintahkan agama. Agama memerintahkan kita untuk mengambil asbab, kita ambil asbab. Sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan keadaan kita. Pemerintah berupaya untuk bagaimana mengatasi penyebaran corona ini, maka arahan-arahan mereka kita ikuti. Saat tidak ada sesuatu yang sangat-sangat darurat, maka bagi kita tetap di rumah. Bahkan dengannya, kita lebih banyak bisa berinteraksi dengan keluarga, berzikir, mengingatkan semua untuk memperbanyak zikir. Kiranya selama ini kita kurang menghatamkan Al-Quran, ayo kita hatamkan Al-Quran. Apalagi menjelang Ramadan, apalagi mungkin nanti Ramadan. Semoga Allah panjangkan usia kita dan kita berjumpa dengan Ramadan. Kita akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh sebab itu, subhanallah, keindahan dalam kehidupan ini adalah ketika seorang yang mencintai mengingat yang dicintainya. Keindahan dalam kehidupan yang terasa dalam hati dan menimbulkan kekuatan yang pengaruhnya sangat dahsyat adalah ketika seseorang yang mencintai mengingat yang dicintainya. Dan yang paling dicintainya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, subhanallah, memang berbicara tentang pengaruh zikir ini terasa sangat menyenangkan hati dan membahagiakan. Kalau kita melihat uraian-uraian para ulama. Berkata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, riqqatul qulubi tansha'u 'anil dzikr fa inna dzikrallah yujibu khushu'al qalbi wa salahahu wa riqqatahu wa yudhibu bil ghaflati anhu. Subhanallah, lembutnya hati-hati para hamba itu bermula dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dia mengingat Allah, maka niscaya akan menimbulkan kekhusyuan hati dan lurusnya hati, dan akan mendatangkan kelembutan dan akan mengusir, menjauhkan dari sifat lalai. Kalau hati itu lalai, memang subhanallah, banyak hal yang akan tersia-siakan di dalam kehidupan ini. Maka wajar apabila para ulama itu selalu motivasi kita untuk memperbanyak dengan beragam zikir yang ada. Kan di sana ada kekuatan.
gairah kehidupan itu akan sangat terasa ketika terarahkan dengan zikir yang mendekatkan kepada Allah. Dan semakin dekat seorang kepada Allah, amaliyah jawarih, amalan-amalan anggota tubuh yang Allah perintahkan, larangan-larangan yang harus ditinggalkan, itu akan semakin mudah untuk dia lakukan. Dan semangat untuk talabul ilm, bahkan bentuk zikir yang sangat utama adalah talabul ilm, karena itulah yang akan benar-benar menghidupkan hati pada jalannya, itu akan semakin nampak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Mohon maaf, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Besok malam insya Allah kita lanjutkan pada poin yang ke-6. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, menjaga kita, dan memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.